kalian pakaiannya kurang rapi. Yuk dibenerin dulu dong Kak. Pakaiannya, dasinya dibenerin dulu dasinya. Ini dasinya dibenerin. Ini geli ya, oke lah. Sudah? Sudah? Oke, karena sudah rapi semua, siapa yang mau pimpin doa hari ini? Doa. Yang mau pimpin doa? Ayo, Gila. Biasanya mau, ayo. Ria. Kita. Ayo. Doa apa? Denis? Oke lah, sudah. Kalau misalnya nggak mau, kita ibu yang pimpin ya. Marilah kita bersatu dalam doa. Sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua. Oke, hadir semua. Sehat semua? Sehat. Siap buat belajar? Siap. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan. Kalian sudah tahu belum apa itu persatuan dan kesatuan? Sudah tahu belum? Oke. Pertanyaannya diganti aja. Kalian punya nggak sepupu atau teman yang berbeda agama? Banyak? Kalau saudara punya yang agamanya beda? Punya. Nah, kalian tetap sayang nggak sama mereka? Kenapa kalian tetap sayang sama mereka? Baik. Oke, baik. Satu, terus. Tidak nakal. Angkat, satu lagi. Ayo. Kenapa? Kenapa kalian tetap sayang sama mereka? Kenapa kalian masih mau temenan sama mereka? Padahal kan mereka beda agamanya sama kita, beda sukunya sama kita. Kenapa? Karena kalau beda-beda. Oke, benar. Karena kita kan dalam satu negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu pengen kalian bisa menghargai persatuan dan kesatuan, terus kalian punya sikap toleransi dan yang pasti menghargai perbedaan. Karena kan kita hidup berbeda-beda ya. Karena tadi Mas Denis bilang kalau misalnya berbeda-beda tetap satu. Oke, hari ini kita akan melihat sebuah video, tapi sebelum itu boleh dibaca. Siapa yang mau baca ini? Siapa yang mau baca materi ini sebelum kita masuk ke video? Tadi siapa yang mau? Oke, bilang silakan. Silakan. Berdiri. Baca. Ya, dibaca. Konsep persatuan dan kesatuan adalah Sebuah konsep yang melambangkan kesatuan wilayah negara dan tujuan negara Indonesia. Oke, tepuk tangan buat Nabila. Oke, tadi kan arti persatuan dan kesatuan itu adalah didasari atas perasaan senasib. Jadi Ibu jelasin sebentar. Kita tuh bisa bersatu dan bersatu padu karena kita memiliki perasaan senasib. Siapa tahu? Siapa yang tahu perasaan senasib Indonesia itu apa? Kenapa sih bisa punya perasaan senasib? Emang kita pernah senasib ngapain gitu? Ada yang tahu? Aduh, itu pelajaran IPS sedikit lah. Ada yang nggak tahu nggak? Apa, Pria? Oke, jadi perasaan senasib itu adalah perasaan yang dulu kita tuh pernah dijajah oleh siapa? Pernah dijajah sama siapa negara Indonesia? Belanda. Satu lagi? Bukan. Belanda sama? Satu lagi? Apa? Ya, Jepang, benar. Jadi kita pernah dijajah sama Belanda dan Jepang. Belanda dulu atau Jepang dulu? Oke, Belanda dulu, pintar. Nah, karena kita pernah dijajah, jadi kita punya perasaan satu nasib, kita punya background yang sama, latar belakang yang sama. Jadi itulah dasar masyarakat Indonesia untuk bersatu walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda suku, dan berbeda ras. Oke, sekarang kita akan nonton satu animasi video. Abis ini kita akan ada pertanyaan sedikit. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Si Nabila agamanya Islam. Mungkin kita ambil Nabila tuh orang Jawa. Si Kristina Kristina Batak. Agamanya kita ambil Katolik ya. Kita ambil misalkan Katolik. Terus si Bagus Oka orang Bali pasti agamanya Hindu. Andrelin orang Tionghoa pasti agamanya Konghucu. Nah, mereka berteman baik. Ya kan? Mereka berteman baik kan berempat. Nah, mereka nggak berantem. Itu kenapa ya?
kenapa sih mereka nggak berantem gitu? Tadi ada contoh tadi yang di belakang ngatain Papua lo, Batak lo, berantem. Kenapa Nabila, Box Oka, terus Andrelin dan Christina nggak berantem? Oke, baik. Kak, baiknya karena apa? Karena mereka mau bersatu. Oke, karena mereka mau bersatu. Minta nggak sih lihat kasus-kasus penistaan agama? Pernah nggak? Atau mungkin berantem, tawuran kan? Gara-gara agama, gara-gara kata-kataan. Nah, menurut kalian itu boleh atau nggak dilakuin oleh anak sekolah ataupun orang-orang? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Berdosa, ya nggak boleh. Itu nggak boleh dilakuin karena itu sama saja kita tidak bisa menghargai sebuah perbedaan. Di sini ibu akan kasih, kita bagi kelompok dulu. Kita bagi kelompok. Ulangan ya? Enggak ulangan, bukan ulangan. Ya, emang bertiga. Ini ada kerja kelompok. Kalian bakal mendiskusikan sebuah, ini kayak kasus gitu. Kita belajar dari sebuah. Bukan, ini nanti terakhir ini ada evaluasi. Nah, ini ada satu buah contoh kasus. Ini beda-beda kasusnya, ada 2 kasus. Kalian beda kasus, kalian menangani sebuah kasus ini kayak gimana? Ini pertanyaan juga beda-beda sih. Tadi siapa yang mana aja kelompoknya? Kalian pilih sendiri atau ibu yang pilihin? Ibu. Oke, itu ada pertanyaan, diperhatiin dulu pertanyaannya, terus didiskusiin sama teman-temannya jawabannya apa. 사랑 곁에 있는 것만으로 말없이 나의 하루를 녹여주는 온기 사랑 앞으로 가기 어려워 터벅거리는 나에게 함께 걷는 법을 알려준 날 사랑 끝없이 나를 일으켜주던 너를 가장 아름답게 했던 모든 이유가 돼준 그 이름 사랑 이제는 점점 잊혀져 그 기억도 아픔 섞인 시간들도 내게 그 모든 게 사랑 Yang kalah yang menang dulu. Ya kalah. Oke, yang kalah silakan. Nah, yang kelompok yang dengerin kalau ada pertanyaan silakan diajukan dari jawaban mereka. Bacain dari mulai itunya. Apa? Penjelasannya baru pertanyaannya baru jawabannya, Pak. Orang kelompok 2 udah kelompok 1 udah berhasil. Kasih tepuk tangan dong buat kelompok 1. Oke, sini hasilnya. Oke, terima kasih. Ayo lanjut kelompok 2. Duduk. Iya. Dengerin teman-teman, dengerin. Dengerin kelompok 1, dengerin kelompok 2 presentasi. Tadi gimana tadi membuka presentasi itu dengan kata teman-teman saya dari kelompok berapa? Ya. Nah, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Oke. Nah, dari jawaban kalian tadi, Ibu mau evaluasi dulu sedikit. Kalau misalkan presentasi itu tadi kan udah bagus banget buat presentasinya, udah bisa ngomong pembukaan presentasi itu kayak apa. Tapi perlu diingat, presentasi itu adalah Nabila. Presentasi itu
kita tuh bukan ngomong sama diri kita sendiri, kita ngomong sama banyak orang. Jadi kalau misalkan nanti beberapa hari kemudian kalian presentasi, di saat kalian presentasi, suaranya sedikit dibesarin, oke? Suaranya dibesarin dikit. Terus kalau misalkan temennya lagi presentasi itu didengar, ya, didengar. Kalau memang ada pertanyaan silahkan ajukan, tunjuk tangan, saya dong dari kelompok 1 pertanyaan saya gini. Oke? Tapi overall ibu menganggap bahwa kalian presentasi udah bagus. Ini presentasi pertama mungkin ya, tapi nggak apa-apa, itu bagus. Nah, dari sudah kita belajar terus kalian menjawab ini semua, kalian punya pertanyaan nggak untuk ibu apa? Punya pertanyaan nggak? Kalau misalnya punya pertanyaan, mungkin kalian punya pengalaman, tapi pengalaman kalian itu membuat kalian merasakan suatu hal yang berhubungan sama kesatuan. Mungkin ada pengalaman kalian atau kalian pernah diejek, itu kenapa sih aku harus diejek gitu? Mungkin itu pertanyaannya gimana? Ada nggak pertanyaan buat ibu? Nggak ada? Benar nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, untuk memahami lebih lanjut, kalian paham atau enggak tentang materi ini, kalian kerjain satu orang 5 soal, dikumpul secepat mungkin ya. Bu, ini ada di Selesai. Oke. Terima kasih. Oke, sekarang kita udah selesai. Tapi sebelum itu, kalian ada nggak yang bisa mengambil kesimpulan pelajaran hari ini? Kesatuan itu kenapa sih kita harus menjaga kesatuan? Karena perbedaan itu perbedaan itu indah. Jadi kedepannya boleh nggak sih kita berantem sama teman yang berbeda agama? Boleh nggak kita ngacauin orang lagi ibadah? Jadi harusnya kita menghormati. diam-diam. Selain menghormati? Menghargai. Jadi hari ini kita belajar tentang menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, berarti habis ini kalian sudah bisa ya bertoleransi dengan teman yang berbeda agama. Gak boleh lagi ya ngata-ngatain teman-teman yang berbeda agama. Oke? Gak boleh. Ada Islam. Kalau- Kita ngambil sayur saleh punya. Nah, kalau kayak gitu dihirauin aja karena mereka nggak tahu, biarin. Senteng. Bukan berarti dia kayak gitu. Mungkin dia nggak tahu tentang agama kita, tapi dia berbicara yang dia nggak tahu bagiannya gitu. Jadi nggak boleh ya. Kalau misalkan ada orang yang menghina kita, kalau misalkan ada yang ngata-ngatain, pria harus apa? Diam. Biarin aja gitu. Nanti kalau lebih baik kalau misalkan orang yang ngatain pria sama dia ini sama yang lain itu edukasi. Agamaku nggak kayak gitu, agama tuh kayak gini, aku sebagai Katolik kayak gini, atau misalkan ada temennya yang dikatain sama orang lain, kamu bilang kamu nggak tahu agama mereka seperti apa, jadi jangan Aku pakai. nah kalau misalkan untuk kulit hitam juga nggak boleh ngatain orang-orang yang kulitnya beda sama kita. Ada. Yang botak ngatain. Nah, nggak boleh ngatain fisik orang. Udah tahu ya menjaga persatuan dan kesatuan kayak apa? Udah? Jadi kedepannya nggak boleh apa? Kata-kata. Nggak boleh ngejek-ngejek, nggak boleh berantem. Oke, pelajaran kita udah selesai. Kita pelajaran cukup sampai di sini. Karena kalian nggak mau yang bertanya kan? Nggak ada yang mau bertanya. Oke, siapa sekarang yang mau pimpin doa pulang? Bila. Yang mau pimpin doa pulang tadi kan ibu sudah doa pembukaan. Masa ibu lagi sih yang doa pembukaan? Gak apa, doa yang kan tadi. Marilah teman-teman. Oke, ambil sikap berdoa dulu dong. Iya dong, enggak dong. Kita ambil sikap berdoa kayak apa? Ya, silakan sini bilang. Ya, ambil sikap berdoa. Bilang jangan gitu dong. Berdiri nggak apa? Lihat dulu temennya udah ambil sikap berdoa belum? Ya. Menurut agama dan kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Nabila. Oke, pelajaran kita udah selesai. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan sampai jumpa.